Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah di kesempatan subuh ini kita akan sama-sama mentadabburi ya salah satu surah dalam surah Al-Mufassal, surah yang pendek-pendek ya. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah menginjak surah Al-Mutaffifin. Nah, mudah-mudahan di subuh yang penuh berkah ini sebagaimana doa Nabi ya kepada umatnya di setiap pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap paginya, di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita melakukan sesuatu yang mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ya, karena udah agak siang, kita langsung kajian surah Al-Mutaffifin. Nah, ini kalau yang sebelumnya kita membahas surah Al-Mutaffifin itu dari tafsir Jalalain sudah selesai. Nah, sekarang kita menginjak pada pembahasan tafsir Ibnu Katsirnya. Nah, surah Al-Mutaffifin di tafsir Jalalain ini sudah kita pelajari ya. Wail kalimah azab awad fi jahannam. Nah, ini sudah hatam kita pelajari sampai ayat ke 36 ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada masih kajian di surah Al-Mutaffifin tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, kecelakaan, lil mutaffifin, bagi orang-orang takfif ya, orang-orang yang curang. Alladzina, yaitu orang-orang yang idzaktalu 'alan nas, apabila mereka menerima ya takaran dari manusia, yastaufun, mereka meminta dipenuhi ya. Wa idzakaluhum awazanuhum yukhsirun, tetapi ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Ala yazunnu, tidakkah orang-orang itu yakin, ulaika ya, ala yazunnu ulaika, tidakkah orang-orang itu yakin, annahum mab'utsun, bahwa mereka itu akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, yaitu pada hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Nah, baik, kita sedikit ulas di tafsir ini bahwa di sini ada hadis yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, nah ya, ketika Nabi hijrah kan dari Mekah ke Madinah, nah orang-orang Madinah itu terkenal dengan kecurangannya dalam menimbang, dalam menakar gitu, sehingga Allah menurunkan wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Nah, setelah itu ya, setelah ada ayat ini, mereka menjadi orang-orang yang baik dalam menggunakan takaran atau timbangan. Kemudian ada riwayat lain juga ya dari Ibnu Umar bahwa dari Hilal bin Talak ya mengatakan bahwa ketika aku sedang berjalan ya, kata Hilal ibnu Talak itu, ketika berjalan dengan Ibnu Umar, maka aku bertanya, siapa manusia yang paling baik dan paling memenuhi dalam takaran gitu, dalam timbangan, penduduk Mekah atau penduduk Madinah? Nah, kemudian Ibnu Umar menjawab,
ya memang sudah seharusnya bagi mereka itu bagus ya dalam memberikan takaran dan timbangan. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Jadi di sini ada riwayat yang lain juga ya dari Abdullah yang menyatakan bahwa pernah ya ada seorang laki-laki berkata kepada Abdurrahman ya, nah sesungguhnya penduduk Madinah itu benar-benar memenuhi ya takaran mereka gitu, benar gitu dalam menakar menimbang. Kemudian Abdullah menjawab, lalu apa yang mencegah mereka ya untuk tidak memenuhi takaran, sedangkan Allah sudah berfirman wailul lil mutaffifin. Nah, jadi ya sudah seharusnya seperti itu gitu ya. Sampai ayat 6 beliau bacakan. Nah, kemudian tatfif itu sendiri ya, wailul lil mutaffifin. Tatfif ini kalau di sini ya di Ibnu Katsir beliau menyampaikan bahwa tatfif itu adalah curang ya dalam memakai takaran atau timbangan. Yaitu gimana curangnya, jadi ketika beli dari orang lain ya, meminta ditambah gitu, jadi minta nambah gitu, kayak kita beli ya misalkan buah-buahan atau apa, tambah lagi misalnya. Kalau kita misalnya beli rambutan atau beli apa misalnya, pengennya ditambah terus. Nah itu juga hati-hati gitu ya. Dan ketika mereka menjual gitu ya, menakar untuk orang lain, nah mereka mengurangi. Jadi kalau beli mah pengen dilebihin, kalau jual pengennya ngurangin gitu. Dan itu nggak banyak. Menurut ulama ada yang menyampaikan bahwa tatfif itu kurang dari segenggam tangan gitu. Jadi kayak misalnya kita jual beras nih, kemudian dikurangi nih di segenggam tangan ini ya, dikurangi berapa setengah os misalnya. Sebetulnya tatfif itu tidak banyak gitu, tapi di sini kayak dalam pikiran kita kayak sepele gitu ya, padahal ini adalah mengandung murka Allah gitu, bahwa umatnya Nabi Syuaib Allah binasakan karena kebiasaan ini. Jadi memang harus hati-hati gitu ya dalam hak harta, hak jiwa sesama muslim ya. Nah, jadi sehingga tatfif di sini ya dirinci di ayat setelahnya, alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang yang ketika menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi gitu. Nah, jadi diberi tambah gitu tadi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, nah, mereka mengurangi. Nah, ini ya. Jadi tatfif itu seperti itu. Jadi merugikan orang lain, mengurangi gitu ya. Nah, di sini nggak usah dibahas ya i'rabnya, takut udah siang nih. Nah, kemudian Allah sudah menyuruh ya kepada manusia untuk memenuhi ya takaran timbangan dengan jujur gitu ya. Dalam surah Al-Isra dikuatkan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistas al mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakan, nah ini sempurnakan takaran ya ketika kalian menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar gitu. Nah ini lebih utama untuk kalian dan lebih baik akibatnya. Kemudian di surah Al-An'am ini juga dikuatkan ya, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Di surah Ar-Rahman juga ya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mizan, jangan sampai mengurangi neraca ya. Jadi sekali lagi bahwa Allah membinasakan kaum Syuaib ya. Bahkan Allah menghancurkan kaum Syuaib karena mereka itu punya kebiasaan curang terhadap orang lain gitu ya, dalam melakukan takaran atau timbangan. Nah, sehingga di ayat setelahnya, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Nah, tidakkah orang-orang yang berbuat semacam itu ya yakin bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan gitu pada suatu hari yang besar. Jadi kenapa sih mereka itu sama sekali nggak takut gitu ya kepada hari berbangkit, yang pada hari itu, di hari berbangkit itu ya, manusia akan berdiri di hadapan Allah dan Allah mengetahui seluruh isi rahasia ya, diminta pertanggungjawaban. Jadi di mana
hari yang sangat menakutkan karena banyak peristiwa dahsyat ya di hari itu. Pokoknya sangat mengerikan ya di hari Yaumul Ba'ats itu. Nah, di sini di ayat selanjutnya lebih dirinci lagi, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan. Jadi berdiri tegak, jadi mereka berdiri dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan ya. Tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan gitu ya. Di sebuah tempat yang luar biasa, sulit gitu ya, sesak gitu ya. Jadi sangat menyengsarakan bagi orang-orang yang durhaka. Karena mereka diselimuti oleh murka Allah gitu ya. Yang enggak ada satu kekuatan pun gitu ya yang bisa bertahan gitu dalam kondisi itu. Nah, di sini digambarkan ya bagaimana dahsyatnya hari berbangkit dan setelah digiring ke padang mahsyar ya, kan yuhsyarun nas, bahwa manusia itu digiring ya ke padang mahsyar dalam tadi keadaan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan kembali ke fitrah ya, telanjang, nggak pakai sendal, belum dihitan. Nah, sehingga saat itu Siti Aisyah bertanya ya, ya Rasul, an-nisa warijal jami'an, wahai Rasul, apakah perempuan dan laki-laki itu sama-sama di sana gitu ya. Sehingga Siti Aisyah khawatir yang duru ba'duhum ila ba'din, nanti bakal saling lihat gitu. Maka kata Rasul, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru yauma idzin asyaddu min ayyan duru ba'duhum ila ba'din. Wahai Aisyah, urusan pada saat itu lebih dahsyat daripada saling melihat. Jadi enggak akan ada waktu gitu ya untuk saling lihat gitu. Di sini di ayat ini ya dari Ibnu Umar menyampaikan riwayat yauma yaqumun nas li rabbil alamin, yaitu pada hari manusia berdiri tegak di hadapan Allah gitu ya. Hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila amsofi uzunai. Nah, dibayangkan ya bahwa nanti itu di padang mahsyar mereka manusia ya tenggelam dalam keringat ya sampai sebatas pertengahan hidung. Kalau dalam bahasa Sunda maka kerelepan gitu ya. Karena saking panasnya di padang mahsyar gitu ya, digambarkan di sini yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Nah, maksud dari yauma yaqumun nas li rabbil alamin li'azamatir rahman azza wa jalla yaumal qiyamah hatta innal araq liyuljima rijal ila amsofi adhanihim. Jadi maksud dari yauma yaqumun nas di sini adalah ketika manusia menghadap Tuhan itu. Jadi kala di hari kiamat, karena kebesaran Allah ya yang Maha Pemurah, sehingga ya sesungguhnya keringat mereka itu benar-benar menenggelamkan orang sampai batas pertengahan telinga. Nah, segini gambarannya gitu ya di nanti itu di padang mahsyar itu ya, innal araq liyul jimur rijal ila amsofi azanihim. Jadi tergantung dosa-dosanya gitu ya, tergantung dosa-dosanya. Ada yang di sini lebih dirinci lagi di hadis setelahnya ya. Jadi idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi ya hari kiamat, udniyat asyamsu, matahari didekatkan, minal ibad, dari hamba ya, dari semua hamba, hatta takuna qidamil au milain, sampai jaraknya itu 1 atau 2 mil. Jadi dekat gitu matahari itu. Qala kemudian fatus hiruhum asyamsu, jadi sinar matahari itu memanggang mereka gitu ya. Fatus hiruhum asyamsu, di karena matahari itu nanti di padang mahsyar itu begitu dekat, hanya 1 atau 2 mil, sehingga matahari itu memanggang mereka. Nah, ini hal-hal yang sangat menakutkan ya sejak di padang mahsyar. Fayakununa fil araq, jadi mereka itu keringatnya ya sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka masing-masing. Ada yang minhum mayakhudhu ila akibai, ada yang keringatnya itu sampai mata kaki. Wa minhum mayakhudhu ila rukbatai, ada yang sampai lutut ya keringatnya itu. Wa minhum mayakhudhu ila haqwai, ada di antara keringatnya yang sampai pinggang, mereka mandi keringatnya sampai pinggang. Wa minhum mayuljimuhu iljaman, ada yang benar-benar ditenggelamkan dengan keringatnya gitu. Jadi
tenggelam gitu, karena nggak ada amal soleh gitu. Yang ada itu hanya dosa-dosa yang menumpuk gitu, tidak ada yang bisa membantu. Nah jadi itu dalam kondisi seperti ini ya. Ini hadis-hadisnya sangat banyak sekali ya. Tanusyamsu yaumal qiyamah ala qadri mil wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza. Nah ini matahari didekatkan sampai jaraknya 1 mil ya, dan panasnya ditambah kadza wa kadza, sekian kali lipat gitu ya. Tagli minha, nah jadi mendidih gitu ya dalam panas kan. Matahari sekarang juga udah panas, nanti ditambah lagi panasnya. Tagli minha al-hawam kama tagli al-qudur, sehingga membuat kepala mendidih gitu ya. Jadi sebagaimana panci yang berisi air mendidih gitu. Yu'raquna fiha ala qadri khotoyahum, jadi mereka berkeringat sesuai dengan kadar dosa mereka. Minhum mayyablugu ila kabai, wa minhum mayyablugu ila saqai, wa minhum mayyablugu ila wasatihi, wa minhum umayyul jimuhul arok. Pokoknya ada yang sampai betis, ada yang sampai pertengahan tubuh, ada yang sampai terbenam dengan keringatnya gitu ya. Nah ini begitu menyeramkannya di padang mahsyar gitu ya. Ini juga sama ya yang tadi ya, banyak sekali riwayatnya, tidak usah dibaca semua karena hampir sama ya. Nah ini nah jadi berapa lama nih? Berapa lama? Nah, kalau di sini fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Jadi ada yang berpendapat ya bahwa manusia berdiri ya selama 70 tahun tanpa berbicara ya. Nah, pendapat lainnya ada yang berpendapat di sini 300 tahun ya berdiri tegak. Bayangkan 300 tahun gitu ya. Ada yang berpendapat lagi misalnya 40.000 tahun. Nah ini peradilan ya, yauma yaqumun nas tadi. Ada juga yang berpendapat 10.000 tahun. Pokoknya di kitab Sahih Muslim ya, Abu Hurairah menyampaikan bahwa fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada hari yang sama ya, satu hari 50.000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari di akhirat. Jadi bayangkan saja 50.000 tahun di dunia, kalau di akhirat itu hanya satu hari. Nah di sini sudah disampaikan ya, ada waktu yang ini, hadis ini meriwayatkan berapa lama berdiri tegaknya itu berapa lama. Ada yang menyampaikan 300 tahun tadi ya, ada yang lain-lainnya misalnya. Nah sehingga Rasulullah ya memberikan wasiat nih kepada Bashir ya, bahwa kata Rasul ya, kaifa anta sani fi yaumi yaqumun nas fihi 300. Nah jadi 300 sanah li rabbil alamin. Di kaifa anta sani. Nah jadi Rasul nanya ya, apa yang akan kau perbuat di hari yang ketika manusia berdiri ya di hari itu selama 300 tahun menghadap Allah ya, menurut perhitungan hari dunia. Ini menurut perhitungan hari dunia. Nah, di sini ya bahwa la ya'tihim fihi khabarun minas sama wa la yu'maru fihi bi amrin. Nah, jadi dalam kondisi 300 tahun menunggu pengadilan Allah ya, tidak ada satu berita pun dari langit ya yang datang kepada mereka, dan tiada suatu keputusan pun yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga Bashir Al-Ghifari menjawab, qala Bashir al-musta'an billah gitu ya, al-musta'anullah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan gitu. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa idza awaita ila firashika, kalau engkau mau ke tempat tidurmu ya, jika engkau mau ke tempat tidurmu, fata'awwadz billah min karbi yaumil qiyamah wa su'il hisab. Maka kalau kamu mau tidur ke tempat tidurmu ya, mohon ya, maka disuruh untuk fata'awwadz billah, maka mohon perlindungan kepada Allah, min karbi yaumil qiyamah, dari kesulitan di hari kiamah, wasu'il hisab, dari hisab yang buruk. Jadi ketika mau tidur kita adalah berlindung ya dari sulitnya kesusahan nanti di hari kiamat dan dari hisab yang buruk. Nah, jadi dalam kitab Sunan Abu Daud ya, bahwa Rasul sering memohon perlindungan kepada Allah dari sempitnya tempat berdiri di hari kiamat. Nah, di sini ada riwayat Ibnu Mas'ud bahwa mereka berdiri ya
selama 40 tahun. Kalau ini ya pendapatnya. Kemudian mengangkat kepala ke langit dan tidak ada seorang pun yang mengajak mereka bicara ya. Keringat mengekang mereka, baik yang durhaka ataupun orang-orang yang berbakti juga ya, orang-orang yang baik, yang durhaka. Nah, di sini mereka berdiri selama 100 tahun ya. Kalau menurut Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Nah, di sini disampaikan bahwa salah satu hadis ya, an Aisyah, hadis dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftahu qiyamal lail, ketika Rasulullah ya membuka qiyamul lailnya, kalau mau tahajud itu Rasulullah yukabbiru asyran, beliau membaca takbir dulu 10 kali, wa yahmadu asyran, kemudian bertahmid dulu 10 kali, wa yusabbihu asyran, kemudian bertasbih dulu 10 kali, wa yastaghfiru asyran, kemudian istighfar dulu 10 kali, dan beliau berdoa seperti ini ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wahdini, ya Allah berikan petunjuk kepadaku, warzuqni, berikan rezeki, wa'afini, berikanlah kesejahteraan, wa yata'awadhu min dhiyaqil maqam yaumal qiyamah, dan beliau berlindung kepada Allah dari sempitnya tempat berdiri di hari kiamat. Nah, ini baru ayat itu ya. Kemudian selanjutnya kita percepat ya. Kala inna kitabal fujjar lafi sijjin. Jangan sekali-kali curang, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka itu tersimpan di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin. Tahu nggak kalian apa sijin itu? Kitabum marqum, yaitu bahwa sijin itu di sini ya kitab yang tertulis. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan athim, orang yang berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan ya kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata asatirul awalin, itu hanya dongeng-dongeng yang terdahulu saja. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Nah, jadi sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, dan sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah siksa yang dulu kalian dustakan. Nah, ini ya. Jadi di sini ada tanggungnya, ini kalau mau diitukan sedikit lagi saja. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Jadi bahwa kitab orang yang durhaka itu tersimpan di dalam sijin. Jadi tentang sijin ada beberapa pendapat ya. Sijin itu, sini lafaz sijin memakai wazan fa'il ya, berasal dari kata as-sijnu, sijin artinya kesempitan ya, seperti hal-hal lainnya gitu ya. Wa ma adraka ma sijin, tahu nggak kalian apa sijin itu? Nah, sijin itu banyak pendapatnya ya. Yang pertama, diantaranya sesuatu yang sangat menakutkan, penjara abadi ya di sana, dan siksa yang menyakitkan. Kemudian diantara ulama ada yang menyampaikan bahwa sijin itu adalah sebuah tempat yang terletak di bawah perut bumi lapis ketujuh. Nah, jadi sudah ada nama-nama calon ahli neraka ya, misalnya A, B, C, D, itu sudah termaktub namanya dalam kitab sijin yang tersimpan di tempatnya di langit di bumi, lapisan bumi ketujuh gitu, yang paling bawah gitu, yang paling sempit gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dari hadis dari Al-Bara ya, hadisnya sangat panjang. Nah, Allah berfirman mengenai roh orang kafir ya kepada malaikat pencatat amal, simpanlah kitab catatan amal mereka dalam sijin. Jadi kalau pendapat ini, sijin itu adalah sebuah tempat yang berada di bawah bumi lapis ketujuh. Nah, kemudian pendapat lain, sijin itu adalah
sebuah batu besar terletak di bumi lapis ketujuh berwarna hijau. Kemudian ada yang berpendapat lagi sijin itu adalah nama sebuah sumur di dalam neraka jahanam. Ini ada hadisnya, walaupun ini hadisnya gorib dan munkar ya, tidak sahih. Ini tidak sahih nih saya sampaikan ya, di Ibnu Katsirnya memang tidak sahih. Tapi di sini disampaikan bahwa kalau al-falak itu jubun fi jahannam mughatta, kalau wa amma sijin fa maftuh gitu ya. Jadi bahwa kalau falak itu sebuah sumur tertutup di dalam neraka jahanam, kalau sijin itu adalah sebuah sumur yang terbuka. Jadi pendapat ini banyak, tetapi pendapat yang sahih bahwa sijin itu apa? Pokoknya sijin itu yang pendapat yang sahih diambil dari kata asijnu yang artinya sempit, karena sesungguhnya semua makhluk ketika itu rendah, menyempit, dan ketika meninggi dan bertambah luas. Nah, dengan kata lain semua makhluk yang rendah bentuknya sempit dan kecil, dan setiap makhluk yang tinggi maka bentuknya meluas. Dan sesungguhnya ketujuh falak yang ada di atas kita masing-masing lebih luas dan lebih tinggi daripada falak yang berada di bawahnya. Ini ada pendapat yang sahihnya ya. Jadi demikianlah bumi ya, lapis ketujuh, masing-masing lapis itu lebih luas daripada lapisan yang ada di bawahnya. Tentu saja kan, semakin kita bayangkan saja kalau lapis gitu ya. Nah itu, sehingga pada lapis yang paling bawah, nah ini yang makin menyempit gitu ya. Ini sebagai pusat pertengahan bumi yang ada di lapisan ketujuh. Nah ini tempat kembalinya orang-orang durhaka ya, neraka jahanam yang merupakan lapisan neraka yang paling dasar gitu. Sebagaimana dalam surah At-Tin, "Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat." Nah, jadi sini disebutkan ya bahwa jadi jangan sekali-kali curang gitu, karena sesungguhnya kita orang-orang yang durhaka terdapat dalam sijin gitu, bahwa wa ma adraka masijin. Nah itu yang menghimpunkan antara kesempitan dan kerendahan. Nah di sini dalam surah Al-Furqan ditafsirkan juga, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'au hunalika thubura. Dan ketika mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Ini ya, bahwa kitabum marqum, kitab yang tertulis. Jadi ayat ini bukanlah tafsir dari penjelasan wa ma'adraka masijin, bukan, tetapi sesungguhnya ayat ini merupakan penjelasan bagi apa yang dicatatkan bagi mereka menyangkut tempat kembali mereka di sijin. Jadi hal ini tertulis, dicatat dalam sebuah kitab yang sudah selesai pencatatannya, tidak seorang pun yang ditambahkan di dalamnya dan tidak ada seorang pun yang dikurangi. Jadi memang misalnya calon ahli neraka itu segitu, tidak ada yang dikurangi dari catatan, sudah dilak ya, sudah distempel sama Allah. Jadi tidak bisa dikurangi dan tidak ditambah gitu. Makanya tugas kita itu, ketika para sahabat nanya, "Ya Rasul, kalaulah ahli neraka sudah ditentukan, ahli surga sudah ditentukan, gimana dengan kami?" Tapi kata Rasul, jawaban Rasul adalah, "Ya'malu." Pokoknya tugas kita itu beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqa. Karena setiap orang itu akan dimudahkan sesuai tujuan penciptaannya. Fa amma ahlus sa'adah. Adapun kalau kita termasuk yang akan mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan surga, fayuyassaru li amali ahli sa'adah, maka kita akan dimudahkan jalan-jalan ahli surga. Wa amma ahlus saqawah, ketika dia sudah ditetapkan menjadi ahli neraka, fayuyassaru li amali ahli saqawah, maka akan dimudahkan jalan-jalan ke ahli neraka. Nauzubillah ya. Pokoknya tugas kita beramal, memperbanyak amal soleh gitu ya. Nah di sini wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan. Di sini ya, bahwa apabila mereka di hari kiamat sudah berada dalam sijin, ada dalam siksa yang menghinakan sebagaimana yang sudah Allah ancamkan terhadap mereka. Nah di sini makna wail di sini adalah keterangan yang nggak perlu diulang lagi ya. Jadi kesimpulannya menyatakan bahwa maka yang dimaksud adalah kebinasaan dan kehancuran, sebagaimana yang dikatakan kecelakaan bagi si fulan gitu. Nah kemudian ada dalam salah satu musnad ya, di sini bahwa wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib la yadhik annas wailul lahu. Nah jadi bahwa Rasulullah pernah bersabda, kecelakaan besarlah bagi
orang yang dusta dalam bicaranya untuk membuat orang lain tertawa. Nah, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhikan nas. Wailul lahu. Jadi ada di antara orang-orang yang berdusta ketika bicara hanya untuk ngabodor gitu ya, hanya untuk orang-orang tertawa. Kecelakaan besar bagi orang seperti ini. Nah, di sini ya kemudian Allah menjelaskan siapa orang yang berdusta itu, yang pendurhaka, yang kafir itu, yaitu adalah alladzina yukadzibuna biyaumidin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi mereka nggak percaya akan adanya hari pembalasan, jadi tidak meyakini keberadaannya dan mustahil itu terjadi gitu. Sehingga di ayat berikutnya disampaikan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa. Nah, jadi orang melampaui batas ini ya, melampaui batas dalam amal perbuatan, misalnya senang melakukan hal-hal yang diharamkan, melampaui batas dalam menggunakan hal-hal yang dibolehkan, berdosa dalam ucapannya, jika berkata dia berdusta, jika dia berjanji menyalahi, ketika bertengkar dia curang atau melampaui batas. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, ia berkata, itu hanya dongeng orang dulu aja gitu ya. Jadi ketika mendengar kalam Allah dari Rasul, maka dia mendustakan dan menuduh bahwa dengan prasangka yang buruk, dan meyakini bahwa itu mah hanya buatan-buatan manusia aja yang dihimpun dalam kitab yang terdahulu gitu ya. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Ini kelakuan mereka ya. Nah, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Nah, jadi sehingga kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka gitu. Jadi keadaannya itu tidak seperti yang mereka dugakan, tidak seperti yang dikatakan ya bahwa Quran itu dongeng terdahulu, bahwa Quran itu adalah kalamullah gitu, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, dan sesungguhnya hati mereka itu terhalang untuk beriman kepada Al-Quran itu karena hati mereka sudah dipenuhi oleh noda-noda dosa gitu ya, nuktah sauda. Jadi wa idza, apabila seorang hamba berbuat dosa ya, maka nuktah sauda, mereka sudah hitam gitu, hatinya itu sudah ada noda-noda hitam, jadi tidak bisa menerima kebenaran gitu ya. Di sini bahwa sudah menutupi hati mereka. Jadi ar-ra'in ya, ar-ra'in itu menutupi hati orang-orang kafir, al-ghaim menyelimuti hati orang-orang yang berbakti. Jadi ada bedanya, ada balrona ya, ra'in itu menutupi orang kafir, kalau al-ghaim menyelimuti hati orang-orang berbakti, sedangkan al-ghain meliputi hati orang-orang yang terdekat dengan Allah. Nah, ini bahwa di sini innal abda, nah ini kita udah sangat terkenal ya, ini hadisnya, maksud dari kalla balrona ala qulubihim maka yaksibun, ditafsirkan dalam sebuah hadis, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba dzanban, ketika dia berbuat satu dosa ya, kanat nuktah sauda, maka ada titik hitam dalam hatinya, fi qalbihi, dalam hatinya, fa in taba minha suqila qalbuh, ketika dia bertobat ya, kemudian lenyap titik hitam itu dari hatinya dan cemerlang. Wa in zada zadat, tetapi ketika dia menambah dosanya maka bertambah pula lebih banyak lagi titik-titik hitam itu. Fadzalika qaulullah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini yang dimaksud dari firman Allah tadi, bahwa hati mereka tertutup dari kebenaran, gak bisa menerima kebenaran karena sudah banyak titik-titik hitam dalam hatinya. Ini hadisnya ya sama, ini juga hadisnya sama dengan yang tadi. Nah, ini juga sama ya, maksudnya seperti itu. Kalla innahum arabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Nah, jadi bagi mereka nanti di hari kiamat ya, sijin, tempat tinggal mereka, kemudian selain itu mereka terhalang dari melihat Allah gitu ya. Nggak bisa melihat Allah, padahal kenikmatan terbesar itu adalah mampu melihat Allah. Nah, ini ya, bahwa ayat yang dalil menunjukkan orang mukmin bisa melihat Allah pada hari itu. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Nah, jadi wajah-wajah orang mukmin berseri-seri ya, mereka ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat gitu ya.
Nah, ini banyak hadis yang mutawatir yang menyampaikan bahwa orang mukmin itu bisa melihat Allah gitu di negeri akhirat itu ya, dengan penglihatan mata, yaitu di tempat pemberhentian hari kiamat dan juga di dalam surga-surga yang mewah. Nah, ini ya banyak itunya ya. Apa terkait ini gitu ya. Nah, langsung saja ya. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini ya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi orang kafir itu selain dihalangi dari melihat Allah yang maha pemurah ya, mereka juga dimasukkan ke dalam neraka yang menjadi penghuni tetapnya. Nah, ini nih siksa yang kalian dulu dustakan itu ini. Jadi mengecam sama Allah, dicemooh ya, dihina, direndahkan mereka itu. Nah, kemudian terakhir ini ya, udah tanggung lah ya, sedikit lagi. Kala inna kitabal abror lafi aliyin. Nah, ini kalau ini sebaliknya ya, orang-orang yang berbakti dalam aliyin. Wa ma adraka ma iliyun. Apa iliyin itu? Kitabum marqum. Itu kitab yang tercatat, yashhaduhul muqarrabun. Itu bahwa sesungguhnya orang yang berbakti itu betul-betul ya disaksikan oleh malaikat yang didekatkan. Innal abrara lafi naim. Benar-benar dalam kenikmatan yang dan surga, alal araiki yang turun, mereka di atas dipan saling memandang. Ta'rifu fi wujuhim nadratan naim gitu ya. Mereka dapat terlihat dari wajahnya yang penuh kenikmatan. Yusqauna min rahiqim makhtum, diberikan minuman dari khamar murni yang dilak ya. Ini kasturi, khitamuhu miskun, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi subhanallah ya, mereka berlomba-lomba gitu ya untuk menikmati tadi ya, minuman tadi. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran homer itu tasnim, yaitu mata air ya. Tasnim itu adalah aina yashrabu bihal muqarrabun, mata air ya yang didekatkan. Ini subhanallah ya, ini gambaran orang-orang yang abror, yang konsisten dalam berbuat baik gitu ya, baik sunnahnya, wajibnya. Mereka benar-benar dalam iliyin. Iliyin itu kebalikan dari sijin ya. Nah, jadi iliyin itu, nah kita langsung saja ya yang itu dulu. Jadi iliyin di sini yakni di dalam surga ya. Iliyin ini pokoknya ada yang berpendapat terletak di langit ketujuh ya, dekat Sidratul Muntaha. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian kalau sijin mah tadi di lapis bumi ketujuh ya. Kalau iliyin mah sebaliknya. Jadi arwahnya orang mukmin. Kemudian ada yang berpendapat bahwa catatan siapa penduduk ahli surga itu sudah tercatat dalam kitab iliyin di langit yang ketujuh ya, sudah ada tersimpan. Nah, ini ya, bahwa tapi ada lagi pendapat yang lain. Iliyin itu ada yang berpendapat kaki arsy sebelah kanan. Iliyin itu di dekat Sidratul Muntaha ya. Iliyin itu kan ulu, artinya tinggi. Nah, ini semakin meninggi, semakin luas gitu ya. Nah, ini subhanallah. Wa ma adraka ma iliyun. Tahu apakah iliyun itu? Nah, ini ya, bahwa kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat yang didekatkan. Mereka adalah malaikat ya, menurut Imam Qatadah. Nah, ini gambaran kesananya. Innal abror lafi naim. Sesungguhnya orang yang berbuat baik akan ada dalam kenikmatan yang besar ya, kenikmatan yang abadi, surga yang subhanallah, karunia yang berlimpah. Alal araiki yang turun, di atas dipan mereka saling memandang ya. Dipan yang beralaskan permadani. Menurut pendapat satu, ada mereka memandangi kerajaan mereka ya, dari segala sesuatu yang diberikan Allah berupa kebaikan, karunia yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah rusak gitu ya, subhanallah ya. Nah, di sini disampaikan bahwa inna adna ahlil jannah, sesungguhnya ahli surga yang paling rendah ya, adna itu yang paling rendah manzilah, kedudukannya adalah laman yang duru fi mulkihi masirah alfaisana yaro aqsahu kama yaro adana wa inna a'lahu laman yanduru ilallah fil yaum marratain. Jadi ahli surga itu ada levelnya ya. Yang paling rendah kedudukannya itu seperti seseorang yang memerlukan waktu 2000 tahun untuk melihat semua bagian kerajaannya. Jadi saking legana gitu ya. Dan dia dapat menyaksikan bagian yang terdekatnya sama dengan melihat ke bagian terdekatnya. Dan penduduk ahli surga yang tertinggi kedudukannya adalah bagi orang yang bisa memandang
kepada Allah sebanyak 2 kali dalam seharinya gitu. Nah itu gitu ya, ta'rifu fuwijum nadratan naim. Jadi kamu dapat tahu wajah mereka yang nadrah ya, penuh kegembiraan gitu ya, penuh kesenangan, penuh kenikmatan. Jadi terlihat berseri-seri, gembira gitu ya. Nah ini yusqauna min rahiqim makhtum nih yang tadi ya, bagaimana subhanallah gitu ya, siap nanti ini kata Rasul, makanya barang siapa yang orang yang memberi minum orang mukmin lain kemudian ia sedang kehausan, maka Allah akan memberinya minuman di hari kiamat dengan khamar murni. Barang siapa yang memberi makan orang mukmin lain sedang ia dalam keadaan kelaparan, maka Allah akan memberinya makan dari buah-buahan di surga. Barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang mukmin yang tidak punya pakaian ya, maka Allah akan memberinya pakaian dengan kain sutra yang berwarna hijau. Nah subhanallah ya, ini untuk semangat untuk kita semua. Nah ini kondisinya dzalika wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, saling berlomba ya, berlomba meraih, berbangga diri karena berhasil meraih surga gitu ya. Limithli hadza falyamalil amilun wa mizajuhu min tasnim. Campuran homer itu dari tasnim ya. Jadi nanti ada minuman yang lezat di surga, campuran homer yang di sini ya merupakan minuman ahli surga yang paling afdal, paling terhormat ya. Nah, demikian menurut Ad-Dhahhak ya. Kemudian aina yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang didekatkan dengan Allah gitu ya. Ya maksudnya minuman yang hanya diminum oleh orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Jadi di sini tadi ya campuran minuman ashabul yamin, orang golongan kanan. Nah ini seperti itu. Nah sudah gitu ya, ini untuk mungkin hanya itu saja ini ya, tidak sampai akhir karena terlalu panjang juga. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan dari tadabbur Quran surah Al-Mutaffifin kita lebih berhati-hati lagi menjelang saum Ramadan ya, kita lebih memuhasabah diri lagi dan kita lebih termotivasi lagi untuk bagaimana meraih kenikmatan-kenikmatan di surga nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ahsanal jaza kepada Bu Dokter yang telah menerangi perjalanan kita di hari ini. Semoga bisa bertambah-tambah hidayah dan kita mendapat taufik untuk mengamalkannya, sehingga terhindar dari sebuah keterangan man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad ilallahi illa bu'dan na'udzubillah min dzalik. Baiklah, karena waktu jualah yang memisahkan kita, marilah kita tutup dengan istighfar.